Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, dan salam kebajikan bagi kita semua. Mungkin Gusti Allah paling rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah nih, kali ini Mbah ingin mewajang tentang apa yang namanya tirakat nih. Tirakat. Sering orang itu nek malam minggu itu pada tirakat. Tirakat yang ngono le. Nah, tirakat itu sebenarnya nggak cuma melek. Keliru nek koyo iku. Nah, akan kita bahas ya. Nah nih, yang namanya tirakat itu berasal dari kata torekoh le. Dari kata torekoh. Jadi torekoh itu berarti laku atau tindakan. Jadi bukan hanya mengamalkan tapi sudah melakukan tindakan. Nah terus seperti apa yang namanya tirakat itu? Tirakat itu tidak hanya melek nih. Sebenarnya ngelakoni apa yang namanya mengamalkan. Zikir, pikir itu jadi satu dan mengamalkan dalam kehidupan nyata. Kehidupan nyata kan? Berarti mau melek kok ya keliru lah. Yo bener, melek iku yo tirakat, tapi tirakate ora sing kaya ngono iku. Tirakat mau melek bengi terus remi iku sing ora tirakat. Tirakat iku yo melek bengi, selalu berzikir, membaca amalan, selalu mengucapkan kalimat thayyibah, selalu sholat sunnah, dan itu dilakukan secara istiqomah. Nah itu namanya tirakat nih. Nah dalam kondisi seperti itu, setelah kita istiqomah, maka akan ada keistimewaan dalam diri kita. Iya nih. Nah saya ambil contoh ini ya. Ini ambil contoh ketika seseorang yang tirakat, ini tirakat melek bengi ya, melek bengi saben dino, berarti kan dia mengurangi tidur ya. Jadi mengurangi tidur, terus dia sambil zikir, sembahyang, sholat, dan selalu eling dan menambah marah insyaallah ya. Nah suatu kondisi berarti kalau kita mengurangi kesadaran motor, maka yang doer itu akan berkurang ya. Jadi rumus yang doer itu akan berkurang. Yang kita lihat secara logika atau nalar itu akan berkurang karena frekuensi dari mata itu akan sudo, Pak. Iya, sudo itu kan berarti bukan berkurang ya. Sudo itu berkurang, turun frekuensinya. Terus setelah turun, otomatis nanti yang akan terlihat bukan lagi yang doer tetapi yang goib. Nah goib itu sendiri ya macam-macam, bisa ke hal sing sifatnya alam lembut, alam roh, alam dari masa ke masa, ataupun alam goib lainnya. Nah macam-macam. Nah seperti itu nanti intinya kita akan mendapatkan ketajaman batiniah yang ada di dalam diri kita. Iya bener nih. Terutama orang yang meleknya itu istiqomah ya. Jadi dalam kurun waktu tertentu dia melek ya ramah melek, eling, wirid, zikir, mengamalkan, atau mungkin membaca bacaan Al-Quran, atau mungkin bacaan dari kitab suci dalam kurun waktu tertentu di tempat tertentu hingga dia ning, maka ketajaman spiritual dan ketajaman batiniahnya akan terasah. Ya seperti itu. Pokoknya rumusnya untuk mempertajam mata batin itu harus melemahkan zoirnya atau menurunkan frekuensi zoirnya. Jadi ketika mata zoir itu turun, maka batiniahnya yang naik, maka kita akan bisa menangkap, menerima sesuatu yang sifatnya adalah goib atau sifatnya adalah batiniah. Apa saja? Ya macam-macam. Entah nanti kejadian di masa depan, kejadian yang kita tidak lihat di
alam nyata, bertemu dengan leluhur, malaikat, petunjuk-petunjuk lain yang sifatnya adalah gambaran, ya seperti itu. Nah, makanya ketika orang itu banyak tirakat atau melek bengi, itu tajamnya dari segi rasa, dari segi pikir, dari segi ketajaman batiniah itu juga luar biasa. Dan itu sangat terlihat pada orang yang ahli ramal, ahli ahli petung, terus ahli bersifat seni kayak dalang itu, wow itu tajam banget nih. Makanya bisa meruat, bisa apa ya, memang yang namanya orang yang mengurangi tidur itu pasti ada keistimewaan. Gak hanya tidur, orang puasa itu kan mengurangi makan ya, karena frekuensinya tubuhnya turun, maka dikurangi makannya, otomatis akan bisa punya kelebihan di dalam dirinya. Ya itu sama saja, gak beda dengan mengurangi tidur. Nah itu gitu. Terus gak cuma tidur aja yang dikurangi, setelah tidurnya dikurangi, dia tetap eling manembah. Insya Allah nanti akan ada yang namanya kelebihan yang diberikan kepada manusia oleh Gusti Allah lewat perantaranya, dan diberikan kemuliaan pada diri kita. Entah itu dari segi kelebihan diri sendiri, selesainya permasalahan, mendapatkan kemuliaan, tekane karep, serta rampungnya masalah. Ketika kita punya masalah ya apa utang dan sebagainya lah kayak ngono iku. Nah wis, sing penting kita itu bukan hanya melek asal melek ya. Tirakat itu memang seringnya orang Jawa itu melek bengi topo ning guwa ya ora kaya ngono tok. Tidak harus di tempat itu. Tempat itu hanya membantu kita untuk hening ya, atau mencapai titik yang namanya keheningan, keheningan. Nah yos, yang penting dimanapun asal kita bisa hening, asal kita bisa fokus dengan diri kita, baik sendiri atau berjamaah, ya monggo. Yang penting tugasnya kita adalah ibadah kepada Gusti Allah, dan semoga dengan ibadah itu kita diberikan sesuatu yang sifatnya lebih. Nah gitu dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.